Qala rahimahullahu ta'ala. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu dzalikal fi'lu illa bihi. Perintah untuk merealisasikan suatu perbuatan itu adalah perintah terhadap perbuatan tersebut dan terhadap apa-apa yang perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Kal amri bisolat, semisal perintah untuk mengerjakan solat, itu adalah perintah untuk mengerjakan solat, juga perintah untuk mengerjakan perkara-perkara yang solat tidak bisa dilakukan kecuali dengannya, yaitu bersuci. Fa inna sholata la tasihhu illa bitaharatil muaddiyati ilaiha. Nah, salat tidak sah kecuali dengan bersuci yang bisa mengantarkan kepada keabsahan salat tersebut. Nah ini. Ya. Sehingga ada kaidah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu wujudu al-wajibi illa bihi fahuwa wajib. Lah ini pembahasan juga atau dibahasakan yang lainnya al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan apa tujuan. Artinya orang ya yang daerahnya jauh dari Mekah, kalau dia secara finansial mampu, maka dia diwajibkan untuk berhaji. Sekaligus diwajibkan untuk bersafar ke Mekah. Kenapa? Karena haji tidak dilakukan kecuali kalau dia safar ke Mekah. Sebagaimana haji hukumnya wajib, maka beli tiket misalnya untuk pergi ke Mekah hukumnya juga apa? Wajib. Kenapa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'ul, artinya bil bina'i lil maf'ul artinya al mabni li fa'ilil majhul. Al mabni lil fa'ilil majhul wa dhamir li ma'mur bihi. Wa idza fu'ila, kalau dilakukan apa yang diperintahkan, ma'mur bihi, apa yang diperintahkan, yakhrujul ma'muru, maka orang yang diperintah telah keluar anil uhdati, dari tanggung jawab. Al uhdah artinya ad-dhimmah. Ai uhdatil amri, yaitu tanggung jawab perintah tersebut. Wa yattasifu fi'luhu bil ijza'. Dan fi'ilnya sudah bisa disifati dengan kata ijza. La ijza artinya adalah sukutut talab wa bara'atul dhimmah. Al ijza artinya sukutut talabi wa bara'atul dhimmati. Nah, sudah tidak diminta mengerjakan lagi kalau suatu perintah dikerjakan sesuai dengan yang semestinya, dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka perintah tersebut sudah bisa dikatakan mujzi. Nah, al-ijza artinya apa? Ya sukutu talabi wa bara'atu dhimmati. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian naskah yang lainnya, wa idza fa'alahul ma'muru, kalau orang yang diperintah telah mengerjakan perintah yang dibebankan kepada dia, yakhruju anil uhdah, maka dia sudah keluar dari tanggung jawab. Wal makna annal mukallafa, artinya bahwa seorang mukallaf idza umira bi fi'li syai'in, kalau diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, fa fa'ala dzalikal fi'lal ma'mura bihi, dan dia telah melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya kama umura bihi, sebagaimana yang diperintahkan,
artinya sesuai dengan yang diperintahkan, syarat-syaratnya dipenuhi. Fa innahu yuhkamu bi khurujihi an uhdati dzalikal amri, maka dia sudah dihukumi telah keluar dari tanggung jawab perkara tersebut atau perintah tersebut. Wa yattasiful fi'lu bil ijza, maka fi'ilnya sudah bisa dikatakan mujzi. Wa hadza huwal mukhtar, inilah pendapat yang mukhtar. Wa qala qaumun minal mu'tazilati, wa qala al qaumu minal mu'tazilati, sebagian Mu'tazilah mengatakan innahu yuhkamu bil ijza bi khitabin mutajaddidin ay bi dalilin akhar. Jadi al-amru la yaqtadil ijza. Kata Mu'tazilah, nanti mujzi atau tidak mujzi itu dilihat ada dalil lain enggak yang menunjukkannya. Ya, adapun pendapat yang sahih enggak. Kan orang kalau sudah diperintah dan perintah sudah dilakukan, ya kembali seperti semula, seakan-akan dia tidak ada perintah apapun yang dibebankan kepada dia. Nah, ini waqala qaumun di sini, qaumun minal Mu'tazilah. Sebagian mengatakan, lalu apa bedanya as-sihah wal ijza? As-sihah wal ijza. Nah, maka sebagian menjawab, sebagian ulama mengatakan sihah itu a'ammu minal ijza. Sihah itu a'ammu minal ijza. Kenapa? Karena sah itu bisa dijadikan sifat bagi ibadah ataupun akad. Bisa dikatakan as-salatu sahihatun wal bai'u sahih. Tapi kalau al-ijza, al-ijza itu sifat untuk ibadah. As-salatu mujzi'atun. Tidak bisa dikatakan al-bai'u mujzi'. Nah, seperti itu. Lakin hadza min babil istilahat faqat. Nah, terus nanti ada yang bertanya lah, apa ijza itu apakah sukutu talab atau isqatul qadha dan lain sebagainya, nanti dibahas di kitab yang lainnya. Babul ladzi yadkhulu fil amri wa nahyi wa ma la yadkhulu. Nah, ini pembahasan mengenai siapa yang masuk kategori bisa diperintah dan dilarang, dan yang tidak masuk kategori. Hadhihi tarjamatun ma'naha, ini bab judul yang artinya bayanu man yatanawaluhu khitabut taklifi bil amri wan nahyi wa man la yatanawaluhu. Penjelasan mengenai siapa saja yang masuk pada khitab taklif, diperintah dan dilarang, dan siapa saja yang tidak. Artinya ini pembahasan mengenai mukallaf. Namanya al-mahkumu alaihi. Kan ada hakim, ada hukmun, ada mahkumun bihi, ada mahkumun alaihi, ada yang menambahkan ada mudhirun lil hukmi. Ini. Nah, ini pembahasan mengenai mahkumun alaihi, yaitu sang mukallaf. Ya. Lah dari judul ma la yadkhulu, ma di situ digarisbawahi kata ma-nya. Ma. Tanbihan ini untuk mengingatkan ala bahwa annaman, bahwa mengingatkan annaman lam yadkhul fi khitab taklif laisa fi hukmi dzawil uqul, bahwa yang tidak masuk pada kategori mukallaf maka seakan-akan dia dihukumi seperti yang tidak berakal, sehingga diungkapkan dengan ma, yang ma itu maudhu'un li ghairil uqala, berbeda dengan apa? Man. Nah, ini takhrij dari beliau. Kenapa kok tidak menggunakan apa itu man, tapi menggunakan apa? Ma. Ya. Lah meskipun ma itu terkadang kan ma bisa yusta'malu li al-uqala juga. Ma yusta'malu lil uqala juga meskipun alal qillah. Ya. Malakulal ini mungkin
faedah yang mungkin beliau simpulkan, kok tidak pakai man tapi pakai ma itu kenapa? Oh berarti yang nggak mukallaf itu ya secara hukum sama dengan orang yang tidak berakal, gitu loh. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun al-mukallafun. Yang masuk dalam khitabullah, masuk dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, artinya yang sah untuk diberikan beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan perintah atau penlarangan, ada al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang kafir gimana? Nanti akan ada pembahasannya. Al-mukallafun, yang mukallaf. Nah, mukallaf di sini siapa? Wa humul aqilun al-balighuna ghairu sahin. Itu orang yang berakal, balik dan tidak dalam kondisi lupa. Sahin dari kata sahu. Ya. Sahin dari kata sahu yang artinya lupa. Lah ada sih memang yang membedakan antara sahu sama nisyan. Kalau sahu kalau nisyan itu zawalul maklum bil kulliyah. Informasi itu hilang secara total. Fayasta'nifu tahsilahu min jadid. Maka dia harus memulai lagi dari awal. Itu anisyan. Kalau as-sahu itu zawalul ma'lum muaqqatan. Hilangnya maklumat, informasi itu hilang secara tidak permanen. Fayahtaju ila tanbih, sekedar diingatkan dia langsung ingat lagi. Nah, ini namanya sahu. Nah, sebagian ulama membedakan antara sahu dan nisyan seperti itu. Lah pertanyaannya, al-mu'minun, al-mukallafun, al-aqilun ini jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Apakah berlaku hanya untuk laki-laki saja? Maka di sini dikasih keterangan wa yadkhulul inatsu fi khitabidz dzukuri bi hukmit tab'. Maka ya kaum perempuan itu ya secara dia diikutkan dengan laki-laki terkait dengan hukum yang dibebankan kepada mereka. Yadkhulul inasu fi khitabidz dzukuri bi hukmi taba. La bi hukmi taba ini maksudnya apa? Ada mengatakan bil qiyas. Ya sudah sama-sama berakal, maka perempuan dikiaskan dengan apa? Laki-laki. Atau bisa dikatakan al-mu'minun di situ mimbabit taglib. Ada mimbabit taglib. Taglib itu kalau ada sekelompok orang sebagiannya lebih dominan, maka kita membahasakannya pakai yang dominan tersebut. Ya, karena laki-laki kan lebih dominan daripada perempuan. Ya. Walir rijali alaihinna darajah. Atau kata al-mu'minun itu maksudnya bukan orang-orang laki-laki yang beriman. Nah, di situ ada mausufnya yang dihapus. Aslinya yadkhulu fi khitabillahi al-ashkhas al-muslimun, orang-orang yang bersifatkan keimanan. Kalau orang itu kan berarti mencangkup laki-laki dan perempuan. Nah, itulah istilahnya, jawabnya seperti itu. Wa ammas sahi was-sabiyu wal majnun, adapun orang yang lupa atau anak kecil atau orang gila, fahum ghairu dakhilina fil khitab, mereka tidak masuk pada kategori orang yang mendapatkan khitab. Lintifa'it taklifi anhum, karena mereka tidak mukallaf. Ternafikannya taklif dari mereka. Mereka tidak mukallaf. Wa dhamanu ma atlafahu minal mali wujudi sababi dzalika wa huwal itlaf. Loh, kalau ada yang bertanya, loh, anak kecil kalau dia merusakkan barang kok wajib untuk mengganti rugi? Orang gila kalau merusakkan barang kok keluarganya wajib mengganti rugi? Nah, di sini dikatakan li wujudi sababi dzalika wa huwal itlaf. Ini bukan babu khitab taklif, tapi ini membabil khitab apa?
al-wada'i, yaitu apa? Babus sabab. Sabab mayalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi adam. Idza wujida taklif berarti wujida dhaman. Nah, ini bukan kalau anak kecil, orang gila, lalu orang yang tidak sadar merusakkan barang orang dia wajib mengganti, itu bukan mimbabi khitab taklifi. Bukan beban perintah atau larangan, tapi itu mimbabil khitabil wada'i. Ya. Dan kalau sholat ya dukhulul waktu sababun liwujubis sholat. Ya. Ya meskipun ini ada keterangan dari apa itu ulama, mungkin antum tulis saja ya. Ishtighalu dhimmati bisolati wa dhamani thabitun fi halis sahwi ishtighalu dhimmati bisolati wa dhamani thabitun fi halis sahwi liwujudi sababihi la li khitabihi. Wa wujubul qada'i wa ada'il badali sabitun ba'da zawalis sahwi bi khitabin jadid. Karena ada yang bertanya, loh, kok kalian katakan orang yang lupa, anak kecil dan orang gila, kenapa dikatakan tidak mukallaf? Padahal kalau mereka merusakkan, mereka wajib dhaman. Orang lupa kalau ingat dia wajib untuk mengqadha. Berarti kalau wajib untuk mengqadha, itu berarti pas dalam kondisi lupa dia mukallaf. Kalau enggak ngapain diqadha? Oh, kalau dia disuruh mengganti rugi, oh berarti dia mukallaf. Kalau enggak ngapain diperintahkan untuk mengganti rugi. Nah, ini dikatakan ya, sebenarnya tanggung jawab orang untuk melakukan sholat atau untuk mengganti rugi itu tetap, bahkan dalam kondisi mereka lalai. Kenapa? Liwujudi sababihi la li khitabihi. Nah, karena ada sebabnya, bukan karena memang ketika mereka lupa mereka didapatkan khitab untuk wajib sholat, ada wajib dhaman. Artinya simpelnya ini bukan babu khitabit taklif, tapi babu khitabil wada'i. Nah, bedanya apa khitab taklif sama khitab wada'i? Khitab wada'i la yushtaratu taklif. Khitab wada'i la yushtaratu taklif. Orang punya ayam ya, ayam masuk kebun orang lalu merusak, dikatakan loh, ini kan ayamnya enggak punya akal. Kenapa kok disuruh ganti rugi? Iya. Terserah, yang penting ini ada perusakan, itu sebab. Musababnya harus ada, yaitu apa? Dhaman. Ini. Adapun diwajibkan mengqadha setelah selesainya sholat atau diwajibkan mengganti rugi, maka setelah hilang lupanya, maka itu tetap dengan khitab jadid. Khitab jadid ya ada perintah. Kalau tidak ada perintah ya tidak wajib diqadha dan tidak wajib mengganti rugi. Lah nanti kan ada khilaf antara ulama. Halil qadha'u tsabitun bi amril awal atau bi amrin jadid. Kamu disuruh qadha itu butuh dalil baru apa cukup dengan perintah yang pertama? Kamu belum sholat,
atau sholat tidak sah diperintahkan untuk mengqadha sholat tersebut. Lah perintah itu, mengqadha itu apakah dengan perintah sholat pertama yaitu aqimus sholat atau butuh dalil lain? Ya, yang rajih adalah bi khitabin jadid. Yang rajih bi khitabin jadid. Ya. Sehingga kalau dalam hadis disebutkan hadis Aisyah kan, ma balul haidi tu'maru bi qada'i shaumi wala tu'maru bi qada'i shalah. Ya, kata Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu perempuan dari Khawarij? Jawabannya enggak, saya cuma bertanya. Kata Aisyah, ya kunna yusibuna dzalika fanu'maru bi qada'i as-shaumi wa lam nu'maru bi qada'i salat. Oh, berarti ini menunjukkan bahwa al-amru bil qada itu membutuhkan khitab jadid atau dalil yang baru. Lah dalilnya seperti apa? Lah nanti akan ada pembahasannya mungkin di kitab-kitab yang lebih besar daripada kitab ini. Ini. Yang berapa ini? Tayyib. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariati. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih, orang-orang kafir ini mereka juga mukhatabun, dibebani dengan furu'-furu' syariah. Nah, furu' itu jam'u far'in. Furu' itu jam'u far'in. Wa huwal hukmu syar'iyyu, al-hukmu syar'iyyu al-hukmu asy-syar'iyyu al-muta'alliqu bi kayfiyati amali sawa'un kana badanian as-sholati qalbiyan. Hukum syar'i yang terkait dengan tata cara beramal. Tata cara beramal, baik amal badani atau kaifiyatu amalin, lebih tepat pakai nakirah ya. Baik itu amalan badan atau amalan hati. Lah apakah itu juga dibebankan? Tadi kan sudah biasa al-mu'minuna. Nah, berarti kalau al-mu'minun orang kafir ada hukum tersendiri. Nah, ternyata di sini orang kafir pun juga mukhatabun bi furu'i syariah. Dibebani dengan cabang-cabang syariat. Wa bima la tasihu ila bihi wa huwal Islam ittifaqan. Dan juga dibebani untuk melakukan suatu hal yang mana furu' syariah tidak sah kecuali dengannya, yaitu masuk Islam. Artinya kalau orang kafir dibebani masuk Islam itu bil ijma'. Mukhatabun nabi. Islam itu bil ijma'. Tapi hal huwa mukhatabun nabi furu'i syariah, apakah orang kafir itu juga dibebani untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji? Jawabannya iya, ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Ala sahih nanti khilafan lil ahnaf. Khilafan li ba'dil hanafiyah, mungkin biar lebih detail. Khilafan li ba'dil hanafiyati. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Wa qauluhu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan salat. Hujjatun lil qauli sahih. Ayat ini adalah hujjah
bagi pendapat yang dipilih di sini loh. Kenapa loh? Orang kafir kok juga diazab gara-gara mereka tidak sholat. Oh, berarti ini orang kafir ketika di dunia juga dibebani dengan furu' syariah yang berupa sholat. Artinya iqabuhum 'alaiha far'u khitabihim biha. Inilah wajud dalalahnya. Ayat ini kok dalil wajul istidlalnya seperti apa? Ini sisi argumentasinya seperti apa? Loh. Kalau dia dihukum karena meninggalkan sholat, berarti dia diperintahkan untuk sholat. Iqabuhum 'alaiha far'u khitabihim biha. Oh, mereka dihukum 'alaiha ala tarki shalah. Ini ya berarti secara ini turunan dari bahwa mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Lah nanti Ahnaf beberapa mengatakan enggak, lam nakum minal musallin itu artinya lam nakum minal mu'minin. Nah, ini kata Ahnaf. Lam nakum minal musallin artinya lam nakum minal mu'minin. Kami dulu tidak beriman. Artinya tidak sholat diartikan tidak beriman. Karena dalam Al-Quran pun ya ada kata sholat yang diartikan sebagai iman. Kata iman diungkapkan untuk mengungkapkan sholat. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum itu kan sholatakum. Oh, berarti kata ini bisa ditukar satu sama lain. Artinya sholat juga bisa diartikan dengan iman. Hanya saja pemaknaan sholat dengan iman ini kan min babil majaz. Wal aslu fil kalam al haqiqah. Ini jawaban dari jumhur. Ya. Waqila kalau ada yang mengatakan innahum ghairu mukhatabina bi furu'i syariah. Ada yang mengatakan tidak, orang kafir itu tidak dibebani dengan beban cabang syariat seperti sholat, puasa, zakat. Kenapa? Alasannya yang pertama, li adami sihhatiha minhum qablal Islam. Toh ngapain mereka disuruh sholat? Kalau mereka sholat sah apa enggak sah? Tidak sah. Buat apa? Itu lahun. Ya. Yang kedua, wa adamu mu'akhadzatihim biha ba'dahu. Mereka kenapa kalau masuk Islam mereka suruh mengqadha salat apa enggak orang kafir masuk Islam? Tidak. Berarti kalau tidak diqadha mereka tidak diperintahkan. Ya. Artinya apa? Anna faidat taklif muntafiyatun fi haqqihim. Sawa'an kana halatal kufri aw ba'dahu. Alasan yang mengatakan bahwa Allah orang kafir ghairu mukhatabin bi furu' syariah ya karena apa? Faidatu taklif. Muntafiyatun artinya tidak ada. Faidatu taklif muntafiyatun. Faidatu taklif muntafiyatun anhum halatal kufri au ba'daha. Faidah taklif tidak ada, ternafikkan dari mereka. Baik ketika mereka masih kafir, buktinya apa? Faedah taklifnya tidak ada pas mereka masih kafir. Kalaupun mereka melakukan tidak sah. Setelah kafir mereka tidak disuruh untuk mengqadha lainnya. Wa ujiba bi anna faidata khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Ini namanya al-jawab biman il-hasri. Jumhur tidak menerima kalau faedah taklif hanya dibatasi pada dua alasan ini. Loh, ada fungsi yang lainnya. Fungsi dari taklif lainnya yang belum disebutkan di sini dan itu fungsinya yaitu apa? Ziyadatul iqab ala al-kufri. Mereka akan diberikan hukuman ya, melebihi hukuman kekufuran mereka. Ya, yaitu apa?
bi anna faidata khitabim biha, faedah apa fungsi mereka dibebani untuk menjalankan furuk-furuk syariah adalah iqabuhum 'alaiha. Fungsinya nanti mereka akan diazab melebihi azab kekufuran. Lalu jawabannya apa? Wa ada musihhatiha fi halil kufri tawaqqufiha 'ala niyatil mutawaqqifati 'alal Islam. Loh, kalau jawaban kenapa tidak sah mereka ketika melakukan ketika kufur, lah ibadah itu disyaratkan niat, sedangkan niat tidak sah kecuali dari orang muslim. Jawaban yang kedua, loh kok mereka tidak suruh untuk mengqadha salat ketika mereka masuk Islam? Kalau dikatakan tadi mereka dibebani untuk salat, zakat dan sebagainya. Amma adamul akhadati biha badal Islam fatarghiban lahum fil Islam. Oh, tidak disuruh untuk mengqadha ya sebagai motivasi kepada mereka supaya nanti orang-orang kafir pada mau masuk Islam. Coba kalau orang kafir tahu, oh kamu nanti kalau masuk Islam tetap wajib untuk mengqadha salat, puasa dan lain sebagainya di masa sebelum kalian kufur. Nah, maka yaitu mereka tidak akan masuk Islam. Wal Islamu yajubu ma qablah. Dalam hadis kan, ma qablahu, Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dah dulu ya. Semoga sebelum Ramadan bisa selesai.